Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Terima kasih karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang menolong kami sampai saat ini Tuhan. Di tengah-tengah masa krisis ini kami boleh melihat pertolongan tangan Tuhan, kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti bagi kami. Kami bisa merasakan Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang baik bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa siang hari ini, kami buka hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Roh Kudus Engkau menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Setiap kami boleh menerima pewahyuan sesuai dengan kebutuhan kami. Hamba berdoa Roh Kudus Engkau menyingkapkan kebenaran firman bagi setiap kami. Mata kami boleh dicelikan untuk melihat pewahyuan-pewahyuan yang Engkau sediakan bagi kami pada siang hari ini. Terima kasih Bapa, semua yang bukan dari Tuhan kami hancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami bebaskan Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus Engkau urapi semua yang mendengar maupun hamba yang menyampaikan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur bahwa hari ini ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya mau sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang kepenuhan Kristus. Jadi kalau minggu di awal bulan, minggu pertama pada awal bulan ketika kita sedang ibadah, kemudian sedang penyembahan, Tuhan taruh di dalam hati saya, Tuhan katakan seperti ini bahwa Tuhan akan membawa gereja ini dalam satu perubahan dengan caranya Tuhan. Jadi bukan cara manusia, bukan cara dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada sebelumnya, tapi Tuhan ingin membawa dengan cara yang baru. Tuhan akan mempercepat. Jadi ini yang akan Tuhan lakukan, sehingga ketika kita mendengar firman Tuhan dari minggu pertama yang disampaikan oleh gembala, oleh para pastor, saya tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan gerejanya untuk sesuatu yang akan terjadi di depan yang kita belum tahu dengan pasti gambarannya seperti apa. Tapi memang ini adalah era yang baru, karena itu kita harus bersiap-siap dengan sesuatu yang baru dengan cara yang tidak terduga yang akan Tuhan lakukan. Saya ingin kita baca sama-sama dari Efesus 4 ayat yang ke-23 dan 24. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitabnya, Efesus 4 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan berkata, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi Paulus mengingatkan supaya kita yang sudah menerima Kristus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Yeskel 36 ayat yang ke-26 dikatakan Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan akan memberikan rohnya yang baru bagi kita. Dan Paulus katakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi kita harus tahu dengan tepat manusia baru yang seperti apa yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus ketika dia sedang di dalam penjara saat itu. Dan ini bisa dilihat dari ayat-ayat di mana dia tulis tentang keberadaannya dia. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam kitab Efesus itu pasal 3, pasal 4, pasal 6, Paulus Paulus menuliskan bahwa dia dalam keadaan dipenjarakan saat ini. Sehingga bisa dikatakan bahwa kitab Efesus ini ditulis itu lahir dari hubungan pribadinya dia dengan Tuhan. Itu lahir dari kehidupan doa-doa pribadinya kepada Tuhan. Ketika di dalam penjara tidak ada lagi yang bisa dilakukan, dia hanya bisa berdoa, dia hanya bisa menyembah Tuhan. Saat itu banyak hal yang Tuhan singkapkan kepada Paulus. Dan ini yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Efesus. Dan saya percaya bahwa apa yang ditulis itu diilhamkan oleh Roh Kudus. Amin.
Nah, tujuan Paulus menulis surat ini, Bapak Ibu Saudara bisa lihat di dalam pasal yang ke-1, pasal Efesus pasal 1, itu mulai dari ayat 15, Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Jadi di situ Paulus berdoa untuk pengertian, agar supaya jemaat Tuhan di Efesus mereka mendapatkan pengertian tentang kemuliaan Kristus. Jadi saat itu Paulus bersyukur dengan kondisi di jemaat di Efesus. Paulus bersyukur karena iman mereka, Paulus bersyukur karena kasih mereka mendoakan Paulus terus-menerus, mereka mendukung Paulus, sehingga Paulus sangat merindukan supaya jemaat ini bertumbuh. Jadi mereka tidak hanya ada di level itu, tapi mereka bertumbuh ke level yang lebih tinggi lagi. Mereka bertumbuh di dalam iman, mereka bertumbuh di dalam kasih, mereka bertumbuh di dalam hikmat, bahkan mereka bertumbuh dalam pewahyuan, dalam pengenalan akan Bapa. Jadi Paulus sungguh-sungguh ingin supaya hidup jemaat di Efesus ini layak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di Efesus pasal 4, pasal 5, ayat 1 sampai 3 itu Paulus menuliskannya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, sesuai dengan kerinduannya dia ingin menguatkan mereka. Dia ingin menguatkan iman mereka. Dia ingin supaya dasar rohani mereka itu tidak goyah. Karena kita tahu ketika kita naik ke level yang lebih tinggi, ya ketika pohon itu bertumbuh semakin tinggi, anginnya itu akan semakin kencang. Dan kalau angin kencang itu bertiup semakin kencang, kalau akar pohon itu tidak kuat, maka pohon itu akan rubuh. Nah, oleh sebab itu, Paulus tahu hal ini dan dia sedang berusaha untuk menguatkan iman, menguatkan dasar fondasi dari jemaat di Efesus. Jadi Paulus menyampaikan apa yang dia inginkan. Paulus menyampaikan maksud Tuhan. Paulus menyampaikan isi hati Tuhan. Tujuan Allah untuk gereja itu apa? Karena Bapak Ibu Saudara kalau lihat di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24-25 di situ digambarkan bahwa waktu orang mendengar firman Tuhan kemudian melakukannya, dia disebut orang yang bijaksana. Dan orang yang bijaksana ini diibaratkan seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ketika hujan datang, ketika banjir datang, ketika angin datang, rumah itu akan tetap kokoh. Kenapa? Karena didirikan di atas batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini di masa yang kita mengalami krisis, mungkin krisis itu datang berbondong-bondong, datang beramai-ramai. Krisis kesehatan, krisis keuangan, kemudian krisis di dalam keluarga, krisis di dalam hubungan, mungkin ada banyak krisis yang mungkin datang bertubi-tubi di dalam hidup kita. Pagi hari ini Tuhan ingin menguatkan setiap kita. Pagi hari ini Tuhan ingin agar supaya kita bisa berdiri teguh, kita bisa kuat berdiri di tengah-tengah krisis yang ada. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Jadilah orang bijak. Amin. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Apa yang Tuhan sampaikan, lakukan. Ini yang dilakukan oleh Miss Erna tadi. Dia dengar firman Tuhan tentang Tuhan akan memberkati dia dengan tempat yang baru. Sekalipun di tengah kondisi yang yang tidak mungkin, mustahil, Tuhan saya nggak punya uang dan sebagainya, uang saya belum cukup. Tapi ketika dia mulai melangkah, dia mulai melakukan, maka Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Bukan hanya untuk pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin di gereja. Bukan hanya untuk mentor, PKS, atau pelayan-pelayan. Untuk semua jemaat. Katakan untuk saya juga. Ya, jadi ini kerinduan Tuhan untuk setiap kita. Supaya apa? Supaya kita mengalami pertumbuhan. Katakan pertumbuhan. Jadi kita harus mengalami pertumbuhan, iman kita semakin bertumbuh, kasih kita semakin bertumbuh, hikmat, kebijaksanaan kita semakin bertumbuh, pengertian, pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertumbuh. Sehingga apa? Sehingga kita akan semakin kuat di tengah-tengah masa ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertumbuhan yang bagaimana? Jadi yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan inginkan untuk setiap kita. Jadi kita harus tahu apa panggilan kita. Kita harus tahu di mana posisi kita. Ya, Gembala sudah menyampaikannya.
2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu, panggilan kita itu adalah sebagai seorang imam. Amin. Panggilan kita, setiap kita, bukan hanya orang-orang tertentu, semua kita yang sudah menerima Tuhan sebagai, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, panggilan kita adalah imam. Itu yang dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kemudian diulang lagi di dalam Wahyu 1 ayat 5 sampai 6, Bapak Ibu Saudara bisa membaca di situ bahwa kita ini dipilih untuk menjadi imam-imam, untuk memerintah dalam kerajaan. Jadi kita dipanggil untuk menjadi imam, katakan imam. Dan sebagai imam, kita harus mengerti di mana kita ini ada di dalam tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh Kristus kita harus tahu di mana posisi kita. Kenapa saya sampaikan ini? Karena Bapak Ibu Saudara, kitab Efesus ini Paulus tulis untuk jemaat. Sebagai jemaat, kita pasti punya fungsi di dalam tubuh Kristus. Jemaat ini kan tubuh Kristus ya. Jadi tidak ada organ tubuh yang lepas sendiri. Kemudian bisa bergerak sendiri. Misalnya tangan saya ini copot, kemudian tangan saya bisa bergerak-gerak di luar tubuh saya. Itu mustahil. Nah, pagi hari ini, siang hari ini, jadi firman Tuhan ini Tuhan sampaikan untuk jemaat. Supaya sebagai jemaat kita tahu mengerti panggilan kita sebagai seorang imam, tapi kita juga tahu posisi kita. Apakah Tuhan menempatkan kita sebagai mata, atau Tuhan menempatkan kita sebagai kuping, atau Tuhan menempatkan kita sebagai mulut, sebagai tangan. Dimanapun Tuhan menempatkan kita, seharusnya kita tahu posisi kita. Amin. Seharusnya kita tahu fungsi kita. Nah, kalau sampai saat ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, masih ada kesempatan. Saya percaya setiap kali firman Tuhan disampaikan itu artinya Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk berubah. Amin. Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk bergerak maju. Jadi kalau ada yang belum tahu apa, di mana posisinya, dia berfungsi sebagai apa di dalam gereja. Oh saya usher, oh saya ini. Ada fungsi yang akan Tuhan taruh di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara berdoa, ketika Bapak Ibu Saudara bertanya, Tuhan mau saya sebagai apa? Di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja lokal, Tuhan mau saya melayani sebagai apa? Tuhan mau saya berfungsi di mana? Bapak Ibu Saudara bisa mengerti sampai di sini ya. Nah jadi dalam panggilan kita, dalam fungsi kita, kita harus mulai bertumbuh, terus bertumbuh, bukan mulai bertumbuh, terus bertumbuh. Ini yang tadi dicontohkan ya sama Miss Erna ya. Dia mulai dari melakukan melayani lewat bimbel, kemudian mulai mengembang, punya sekolah, kemudian mulai mengembang lagi, punya tempat usaha. Saya percaya bahwa semua yang kita lakukan di luar itu tujuannya untuk mensupport panggilan kita sebagai seorang imam. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus bertumbuh di dalam panggilan kita. Kita harus bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Kita baca dari Efesus 4 ayat 11 sampai 15. Efesus 4 ayat 11 sampai 15 firman Tuhan katakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini, ayat 13 dikatakan bahwa kita harus bertumbuh. Dan tingkat pertumbuhannya itu harus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Katakan kepenuhan Kristus. Nah ketika Paulus menulis ini, saya percaya bahwa ini tujuannya agar supaya kita mengalaminya selama kita ada di bumi.
Amin. Jadi bukan nanti di surga kita mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Selama di bumi kita akan mengalami tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan kepenuhan Kristus? Saya ingin kita lihat sama-sama dari 1 Korintus 14 ayat yang ke-20. 1 Korintus 14 ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. 1 Korintus 14 ayat 20. Jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiran. Kalau dalam bahasa Inggris disebut understanding. Jadi jadi pemikiran kita, pengertian kita itu jangan lagi seperti anak-anak. Bapak Ibu Saudara yang punya anak mengerti, atau yang berhadapan bertemu dengan anak-anak mengerti, tingkat pengertian mereka dan tingkat pengertian orang dewasa itu sangat jauh berbeda. Jadi Paulus ingatkan, bertumbuh di dalam pengertianmu. Jangan punya pengertian yang kanak-kanak. Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi di sini dibilang makanan keras itu untuk orang dewasa. Kenapa? Karena mereka punya panca indera yang terlatih. Nah, panca indera yang terlatih itu artinya panca indera yang memang terus-menerus digunakan. Amin. Jadi kalau kita punya mata yang masih normal, yang masih bisa melihat normal, terus-menerus latih. Supaya apa? Supaya bisa melihat dengan jelas. Nah, ini bicara tentang panca indera rohani. Panca indera rohani kita itu harus terus-menerus dilatih. Kalau kita mau bertumbuh menjadi orang yang dewasa, maka kita harus terus-menerus melatih panca indera kita. Mata kita untuk melihat perkara-perkara yang Tuhan siapkan, untuk bisa membedakan ini baik atau jahat, ini pertimbangan-pertimbangan yang baik atau kurang baik. Pikiran kita harus kita latih, perasaan kita harus kita latih, yang berhubungan dengan tangan, yang berhubungan dengan indera perasa, dengan indera peraba, dengan indera melihat, mencium, mendengar, semua harus kita latih. Mendengar melatih untuk mendengar suara Tuhan lebih tajam, mulai mendengar apakah ini sesuatu yang baik, ini tanda yang baik. Jadi kita harus bisa terus melatih supaya apa? Supaya kita bisa menjadi semakin dewasa, sehingga kita bertumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan yang Kristus inginkan. Jadi bukan karena bertumbuh sesuai dengan orang lain, bertumbuh sesuai dengan gembala, bertumbuh sesuai dengan mentor, PKS dan pemimpin rohani kita, bukan. Tapi standar pertumbuhan kita itu adalah Kristus sendiri. Amin. Ya, jadi pengertian ini kita butuhkan bukan hanya dalam hal-hal rohani Bapak Ibu Saudara. Ya, kita butuh pengertian untuk ketika kita membaca firman Tuhan, Tuhan memberikan pengertian, ada pewahyuan. Ketika kita sedang ada di dalam satu masalah, kemudian kita harus membuat keputusan, kita berdoa dan kemudian Tuhan juga menolong kita untuk membuat keputusan-keputusan yang tepat. Tapi pengertian ini pun kita butuhkan ketika kita sedang bekerja di luar, dalam tanda kutip ya. Kita sedang bekerja di kantor, kita sedang di sekolah, atau kita sedang melakukan hal-hal di luar pelayanan gereja dalam tanda kutip ya. Kita sangat-sangat membutuhkan pengertian dari Tuhan. Bagaimana cara kita mengatur keuangan, bagaimana cara kita mengatur waktu, bagaimana cara kita membuat keputusan di kantor, bagaimana cara kita membuat keputusan terhadap orang-orang yang kita pimpin. Kita butuh pengertian yang bertumbuh. Kita tidak bisa mengandalkan pengertian kita yang tahun lalu untuk melakukan hal-hal di tahun ini. Karena pewahyuan itu progresif, amin. Iman itu pun progresif. Dan Tuhan ingin gereja Tuhan ini bertumbuh. Tingkat pertumbuhannya harus sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, Kolose 1 ayat yang ke-28. Firman Tuhan katakan, dialah yang kami beritakan. Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Jadi Paulus katakan yang kami ajarkan itu Kristus, bukan yang lain.
Jadi kalau ada orang-orang yang dinasihati, orang-orang yang diajari, tujuannya supaya sama seperti Kristus. Amin. Jadi waktu kita misalnya di dalam kelompok pemuritan, ketika kita menasihati seseorang, ketika kita mengajar seseorang, sebenarnya apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya kita bisa menantang nilai-nilai pribadi orang itu sehingga orang itu mau menjadi serupa dengan Kristus. Nilai-nilai pribadinya itu mau dirubah, mau bertumbuh, tidak lagi mempertahankan nilai-nilai hidupnya yang lama, tidak lagi mempertahankan mungkin sebagai keluarga punya nilai-nilai hidup tersendiri gitu ya. Tapi ketika seseorang diajari, dinasehati sesuai dengan ajaran Kristus, maka responnya itu hanya dua. Dia menerima atau dia menolak. Ketika kita diajari tentang bagaimana mengatur keuangan, bagaimana membuat prioritas di dalam hidup, tentang penundukan diri, tentang ketaatan, tentang attitude, dan yang lain-lain sebagainya, ketika seseorang dinasihati, diajar, saat itu nilai-nilainya dia lagi ditantang. Responnya hanya dua, dia menerima atau menolak. Kalau dia menerima, maka dia sedang membuat dirinya itu naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Dia sedang membawa dirinya untuk bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Ini yang Tuhan mau dari gereja Tuhan. Jadi gereja Tuhan harus menjadi sempurna, bukan nanti di sorga, tapi selama di bumi. Ada orang yang bilang, gak mungkin saya sempurna, tapi firman Tuhan katakan kita harus bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus. Dan itu pasti bisa terjadi karena Alkitab mengatakannya seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu tahu masing-masing di mana panggilan kita dan di mana posisi kita. Supaya apa? Supaya kita bisa semakin pertajam, semakin pertajam, semakin pertajam. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara akan dibawa Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baru. Untuk bergerak dalam hal-hal yang baru. Respon kita hanya dua, menolak atau menerima. Kalau kita menerima, maka Tuhan akan bawa kita bergerak lebih cepat lagi. Kita ini 1 Petrus 2 ayat yang kelima dikatakan kita ini batu yang hidup Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi kita ini batu hidup yang digunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi kita bukan batu yang teronggok, terpisahkan. Kalau misalnya orang bangun rumah gitu ya, biasanya ada semen, ada batu, ada triplex, ada apalagi yang lain-lain gitu ya, kayu yang mungkin sebelum dipakai ditaruh dulu. Tapi tidak mungkin ditaruh untuk selama-lamanya. Nah kita bukan seperti itu, kita bukan batu yang teronggok. Tapi kita ini adalah batu hidup yang akan digunakan untuk pembangunan rumah rohani. Tubuh Kristus. Karena itu kita harus berfungsi sesuai dengan tempat kita. Jadi kita harus tahu panggilan kita. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. 2 Petrus 1 ayat 10 sampai 11. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Katakan makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Petrus ingatkan supaya panggilan dan pilihan kita itu makin teguh. Caranya bagaimana? Berusaha sungguh-sungguh. Harus berusaha sungguh-sungguh. Paulus di dalam Kolose 1 ayat 29 dia katakan, inilah yang ku usahakan, inilah yang ku pergumulkan. Jadi Paulus pun berusaha, dia menyampaikan, dia menguatkan jemaat supaya apa? Supaya mereka bertumbuh di dalam panggilan mereka. Petrus pun demikian. Petrus mengingatkan jemaat supaya berusaha sungguh-sungguh. Nah berusaha sungguh-sungguh ini ada banyak hal Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya nonton City Harvest Service. Jadi di situ Pastor Kong sedang berbicara dengan Pastor Bill Johnson dari Bethel. Nah kemudian dalam tanya jawab seperti itu,
Pastor Bill Johnson katakan seperti ini, kita harus menabur untuk masa depan kita. Jadi kalau saya bicara ini tentang panggilan kita, tentang posisi kita, kita harus menabur untuk masa depan kita. Ini yang dilakukan oleh Ishak ketika mereka mengalami kelaparan. Ketika kekeringan terjadi, kelaparan terjadi, firman Tuhan katakan Ishak menabur. Amin. Dan apa yang terjadi ketika dia menabur? Dia menjadi kaya, semakin kaya, dan sangat kaya. Kalau kita berpikir mustahil kita menabur di masa seperti sekarang ini. Sekarang masa sulit. Pastor ini masa sulit. Pak ini masa sulit. Ibu ini masa sulit. Kak ini masa sulit. Bahkan mungkin saya dapat penghasilan sisa berapa persen. Atau bahkan mungkin saya sudah dirumahkan. Atau segala macam hal-hal yang lain. Nah, ada satu firman Tuhan tentang pemindahan kekayaan bangsa-bangsa. Waktu itu, waktu saya berdoa kemudian Tuhan bawa saya untuk membaca hal itu tentang kekayaan bangsa-bangsa. Jadi kita berdoa, ya sebelumnya kita berdoa kita akan melihat kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Dan saya melihat hari-hari ini itu terjadi Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara bilang, tapi saya nggak dapat uang yang banyak. Salah satu arti dari kekayaan itu adalah kreativitas. Berapa banyak di antara Bapak Ibu Saudara yang hari-hari ini menjadi sangat kreatif, amin? Benar ya? Apa saja bisa menjadi uang, dihasilkan menjadi uang. Apa saja bisa dijual. Ketemu dengan sesuatu bisa langsung masuk ke story. Yang membutuhkan silahkan DM saya. Jadi kita menjadi sangat-sangat kreatif. Itu janji Tuhan. Jadi kekayaan bangsa-bangsa bukan hanya bicara tentang uang, tapi Tuhan sedang memberikan kreativitas kepada umatnya. Nah, Pastor Bill Johnson katakan seperti ini. Dia mengibaratkan ketika Ishak menabur, maka itu untuk masa depannya dia, untuk mencukupkan masa depannya dia. Apa yang bisa kita tabur di zaman ini Bapak Ibu Saudara? Selain kita memberi kepada rumah Tuhan, selain kita mengembalikan milik Tuhan, kita memberi kepada rumah Tuhan, memberi kepada orang-orang yang membutuhkan, kita bisa tabur melalui kita punya YouTube, kita bisa menonton semua hal tentang kreativitas. Bagaimana untuk mengembangkan skill. Dan saya mendapati orang-orang yang tadinya mungkin gak suka masak, tiba-tiba sekarang jadi rajin. Ya, mencoba ini, mencoba itu. Ada yang coba bikin selai, ada yang coba bikin bikin macam-macam. Ya, Bapak Ibu Saudara mengalami gitu ya. Itu yang bisa kita invest untuk masa depan kita. Jadi saya oh iya ya, benar juga ya. Jadi ketika Tuhan memberikan kreativitas, jangan kita tahan. Amin. Bergerak, lakukan. Itu yang Ishak lakukan. Dia punya benih, dia tabur, dia bergerak. Orang lain lagi kesusahan, mungkin lagi males-malesan karena nggak ada pekerjaan, di rumah aja gitu ya. Rebahan, ya, panas, males keluar, malas bergerak. Ishak terus menabur. Di saat kekeringan, terus menabur. Dan kita tahu kalau kita menabur, itu tanah itu harus dipastikan tanahnya gembur. Pasti dia harus berusaha untuk menggemburkan tanah. Dia menabur. Selanjutnya itu bagian Tuhan. Tuhan memberikan pertumbuhan. Jadi yang harus kita lakukan Bapak Ibu Saudara, mulai menabur untuk masa depanmu. Saya percaya Tuhan, ya ini pewahyuan yang sangat cepat gitu ya. Dalam 1 bulan Tuhan bawa gereja ini untuk seperti bergeser dari apa yang sebelumnya kita tahu, dari pengertian kebenaran yang sebelumnya kita tahu. Tuhan bawa kita untuk bergeser dengan cepat kepada sesuatu yang baru yang sedang Tuhan persiapkan. Dan saya ingin kita punya hati yang siap Bapak Ibu Saudara. Karena kalau kita menolak, kalau kita tidak punya hati yang siap, kita akan tertinggal. Ini era yang baru, bahkan orang-orang dunia pun mereka tahu, mereka sudah mempersiapkan diri mereka. Kita banyak melihat ya, hari-hari ini dunia sedang bersiap-siap
menjelang pemerintahan antikris. Semua sedang dipersiapkan. IT sedang dipersiapkan. Intelligence artificial sedang dipersiapkan. Semua jaringan sedang dipersiapkan. Orang-orangnya sedang dipersiapkan. Jangan sampai gereja Tuhan ketinggalan. Amin. Jadi saya ingin kita sama-sama maju. Kita harus mengerti, kita harus bertumbuh terus kepada kepenuhan Kristus. Kita harus bertumbuh kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau berjalan di dalam panggilanmu, ketika mentok, ketika tidak bisa berbuat apa-apa, jangan berhenti, jangan menyerah. Cari jalan yang lain. Kenapa? Katakan, Tuhan, saya percaya ini panggilan Tuhan atas hidup saya. Kalau saya mentok di sini, pasti ada jalan yang lain. Tuhan akan bawa saya. Tuhan suka dengan orang-orang yang seperti itu, yang tidak cepat menyerah. Amin. Jadi jangan cepat menyerah Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengalami kepenuhan Kristus ini. Kenapa? Efesus 4 ayat 14-15 firman Tuhan katakan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi mengapa kita harus bertumbuh ke arah Kristus, kesempurnaan Kristus, kepenuhan Kristus, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Amin. Saat ini ada banyak pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang baru pun ada, tapi ada banyak hal yang bisa menyesatkan kita. Kalau kita tidak punya landasan yang kuat, maka kita akan tersesat. Permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Itu apa sih maksudnya? Saya lihat referensi ayat ini itu adalah di Roma 16 ayat yang ke-18. Bapak Ibu Saudara bisa lihat Roma 16 ayat 18. Apa yang dimaksud dengan permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan? Roma 16 ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi kalau kita tidak bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus, ayat yang tadi tolong tampilkan, Roma 16 ayat 18. Kalau kita tidak bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus, bertumbuh kepada kesempurnaan Kristus, maka kita akan terombang-ambing dan kita akan menjadi seperti ini Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang demikian mereka tidak melayani Kristus, tetapi mereka melayani perut mereka. Saya pikir apa hubungannya gitu ya, kenapa harus melayani perut? Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, kata perut itu, koilia, itu adalah bagian terdalam dari manusia. Bagian terdalam dari jiwa kita. Itu hati, itu pusat pikiran, pusat perasaan, pilihan-pilihan kita, itu ada di situ. Jadi artinya, kalau kita tidak bertumbuh, kita menolak untuk bertumbuh, maka kita menjadi orang-orang yang melayani diri kita sendiri. Kita menolak untuk bertumbuh, kita menolak untuk berubah, maka kita adalah orang-orang yang melayani kepentingan kita sendiri. Melayani pikiran kita, melayani perasaan kita, melayani keinginan-keinginan pribadi kita. Tuhan mereka itu adalah perut mereka sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari siang hari ini buat keputusan. Berubah, bertumbuh, itu akan lebih baik. Karena di 2 Petrus 1 ayat 11 tadi dikatakan, kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kristus datang sebagai mempelai, Kristus datang sebagai mempelai pria dan dia mencari mempelai wanita. Bukan mempelai wanita yang anak-anak, tapi mempelai wanita yang dewasa. Amin. Yang sempurna. Amin. Yang bertumbuh di dalam kepenuhan Kristus. Itu yang Tuhan cari.
Karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tidak punya pilihan lain. Kalau kita ingin masuk dalam kerajaan kekal, kalau kita ingin memerintah bersama-sama dengan Kristus, kita harus mau bertumbuh. Kita harus mau mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Amin. Nah, bagaimana caranya? Ada dua, dengan cepat saya akan sampaikan. Yang pertama, kita harus memberikan ruang kepada Roh Kudus. Katakan ruang kepada Roh Kudus. Yosua 3 ayat 1 sampai 4. Ini adalah cerita ketika Yosua akan membawa bangsa Israel untuk menyeberangi Sungai Yordan ke tempat mereka yang baru. Saya baca dari ayat 1, Yosua bangun pagi-pagi lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Ayat kedua, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan, menjalani seluruh perkemahan. Ayat 3, dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak. Kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi sebelum mereka berjalan, Tuhan mengingatkan mereka. Lewat Yosua dikatakan, ketika kamu harus berangkat, maka kamu akan berjalan di belakang tabut. Tapi antara kamu dan tabut harus ada jarak. Kenapa harus ada jarak? Karena itu jalan yang baru. Kamu belum tahu jalannya. Ini jalan yang belum pernah kamu tempuh, belum pernah kamu lewati sebelumnya. Jadi harus berjalan di belakang tabut. Tabut itulah yang akan mengarahkan jalan-jalanmu. Jadi harus ada jarak. Ini bicara tentang apa Bapak Ibu Saudara? Harus ada ruang. Ruang antara kita berikan ruang supaya apa? Supaya Roh Kudus bergerak di depan kita dan kita punya ruang. Kita berikan ruang yang lebih besar supaya kita bisa mengikuti. Kalau kita membatasi, maka kita tidak akan melihat Roh Kudus bekerja lebih banyak lagi. Nah, hal-hal yang sedang terjadi saat ini Bapak Ibu Saudara dan yang akan terjadi, ya sekarang ini kan kita melihat banyak perubahan. Mungkin akan terjadi lebih banyak lagi perubahan. Ini adalah hal-hal yang baru. Amin. New normal, new era, ini era yang baru. Yang belum pernah gereja Tuhan lewati sebelumnya. Yang belum pernah hamba-hamba Tuhan lewati sebelumnya. Karena itu kita sangat-sangat membutuhkan tuntunan Roh Kudus. Jadi izinkan Roh Kudus menyatakan jalan-jalannya untuk kita Bapak Ibu Saudara. Jangan di-bypass, kelamaan Roh Kudus. Udah saya lakukan aja sendiri. Jangan, beri ruang untuk Roh Kudus. Amin. Kita gak bisa paksa Roh Kudus untuk bergerak sesuai dengan maunya kita. Saya udah mau cepet nih, ayo dong Roh Kudus bergerak dong. Gak bisa. Jangan di-bypass, jangan dibantah. Amin. Ketika Roh Kudus hendak bergerak ke kanan, enggak, Roh Kudus itu jalannya begini, saya udah tahu kok, berkali-kali saya lewat situ. Kita ke kiri aja. Gak bisa, apalagi jangan ditolak. Jangan ditengking. Amin. Ini bukan suara Roh Kudus nih. Alam nama Yesus, pergi. Kita tidak akan pernah sampai di tujuan kita. Jadi jangan pernah lakukan itu terhadap Roh Kudus hanya karena tidak sesuai dengan pemahaman kita yang sebelumnya. Katakan ini masa yang baru. Katakan buat kiri kananmu, suami istrimu, anak-anak, hey, ini era yang baru, ini masa yang baru. Izinkan Roh Kudus bekerja. Beri ruang untuk Roh Kudus bekerja. Amin. Roh Kudus itu bisa menyatakan banyak hal. Dia bisa menyatakan masa depan. Contohnya nih Bapak Ibu Saudara ya. Dalam Lukas 2, Bapak Ibu Saudara tahu cerita tentang Simeon dan Hana. Mereka menanti-nantikan bayi Yesus. Jadi ketika mereka berdoa, mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan bayi Yesus. Luar biasanya ayat 25 kita lihat. Lukas 2 ayat 25. Dikatakan adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon.
Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Enak ya kalau mati seperti ini ya. Jadi Roh Kudus ngomong dulu, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Mesias. Jadi Roh Kudus itu akan menyatakan, bahkan menyatakan tentang masa depan kita. Amin. Jadi sekali lagi kita tuh butuh Roh Kudus, jangan ditengking-tengking, jangan di-bypass, dibantah. Hanya karena ini bukan saya banget gitu ya. Ini tidak sesuai dengan pemahaman saya, tidak sesuai dengan kebenaran yang saya pelajari. Bapak Ibu Saudara bisa lihat di kisah 2, kisah 21, itu Roh Kudus menyatakan kepada Paulus apa yang akan Paulus alami. Sengsara, penjara, itu sudah dinyatakan oleh Roh Kudus. Dan saya percaya hari-hari ini Roh Kudus akan menyatakan hal-hal untuk Bapak Ibu Saudara. Karena itu pertajam, latih panca indera kita. Kalau kita tidak melatih panca indera kita untuk melihat, untuk mendengar, maka akan terlewatkan. Roh Kudus mau bicara tapi kita nggak bisa tangkap. Frekuensinya nggak sama, sinyalnya nggak sama. Karena itu kita harus pertajam. Kita pertajam itu bicara tentang apa? Latih sehingga kita ada dalam frekuensi yang sama. Ketika Tuhan bicara, itu yang kita tangkap. Jadi kalau frekuensinya tidak sama, Tuhan bicara, kita tidak bisa menerima. Bukan Tuhan tidak berbicara, Tuhan itu Allah yang hidup, dia berbicara. Tapi kitanya yang gak bisa dengar. Kitanya yang tidak ada di frekuensi yang sama. Kitanya yang tidak ada di jalur yang sama. Sehingga kita tidak bisa menangkap. Jadi jangan salahkan Tuhan. Ini gak sesuai, ini pasti bukan dari Tuhan. Jangan. Kita yang harus memposisikan diri kita sesuai dengan Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu beri ruang kepada Roh Kudus untuk bekerja. Amin. Roh Kudus itu penolong, dia akan memberikan kepada Bapak Ibu Saudara hal-hal yang bisa menolong Bapak Ibu Saudara untuk melewati. Saya percaya ketika sebuah kebenaran diberikan, maka akan terjadi banyak bukan kebingungan, mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan, ada banyak hal-hal yang membuat tidak enak. Kok begini ya? Tapi please, terus maju. Amin. Terus maju, Roh Kudus akan menolong. Ya, saya balik contohnya Miss Erna tadi ya. Waktu dia bergerak, Tuhan suruh dia lakukan ini, dia lakukan. Kalaupun, kayaknya tidak cocok dengan kondisi saya, tapi Tuhan berkati. Waktu dia bergerak, Tuhan berkati. Jadi Roh Kudus akan memberitahukan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak perlu dilakukan. Itu menghemat waktu kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kita tidak perlu membuang-buang waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu menyita perhatian kita, waktu kita lebih banyak. Pertajam panca indera kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa mengalami kepenuhan Kristus? Beradaptasi dengan panggilan kita dan bergerak. Beradaptasi dengan panggilan kita dan bergerak. Kalau di catatan saya Bapak Ibu Saudara, saya tulis beradaptasi dengan kondisi default kita. Artinya kalau Bapak Ibu Saudara punya handphone ya, kalau baru beli handphone itu kan pasti kondisinya bukan kondisi semua yang ada di sini settingannya, pengaturannya itu sesuai dengan pengaturan yang baru keluar dari pabrik, benar ya? Nah nanti kalau kita sudah terima, kita sudah pegang, ya kita bisa install macam-macam. Ya, kita bisa download macam-macam aplikasi-aplikasi dari yang penting sampai yang nggak penting gitu ya. Semua aplikasi kesehatan, hiburan, macam-macam lah bisa kita install di sini. Nah, saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang mereset gerejanya. Benar ya? Tuhan sedang merestart gerejanya. Ada seorang nabi katakan, kalau Tuhan mereset atau Tuhan merestart sebuah kondisi, itu artinya sudah terjadi chaos. Sudah terjadi kekacauan. Sehingga Tuhan restart, Tuhan reset kembali.
Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini Tuhan sedang meriset. Jadi kita harus mulai beradaptasi. Saya tahu mungkin ini tidak nyaman buat beberapa orang. Dengan kondisi seperti ini, tidak nyaman dengan panggilan yang seperti ini. Tapi kita harus belajar beradaptasi. Bangsa Israel, mereka harus belajar untuk diam di belakang tabut. Kalaupun mereka bisa bergerak cepat, mungkin ada pelari-pelari orang-orang yang lebih muda yang bisa berlari dengan cepat. Tapi waktu Tuhan bilang kalian harus berjalan di belakang tabut, mereka harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut, dengan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita yang perlu menyesuaikan diri kita dengan apa yang sedang Tuhan lakukan. Saya percaya bahwa ketika Tuhan memanggil gerejanya, pertama kali Tuhan mempersiapkan gerejanya, itu adalah kondisi sempurna, sesuai dengan Kristus. Kepenuhan Kristus ada di dalam gereja Tuhan. Tapi karena dosa, semuanya dirusak. Dan pada akhirnya Tuhan meriset kembali. Gereja Tuhan harus tampil di performanya yang sesungguhnya. Yaitu apa? Sempurna. Penuh dengan kepenuhan Kristus. Penuh dengan kemuliaan Allah. Itu yang harusnya menjadi kondisi default kita, panggilan kita. Efesus 4 ayat 24. Tadi sudah kita baca, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Jadi hari-hari ini gereja Tuhan harus kembali kepada kondisi defaultnya. Harus kembali kepada panggilannya. Apa sih panggilan Tuhan untuk gereja Tuhan? Menjadi imam. Saudara yang bekerja di luar, di kantor, saudara yang ada di marketplace, saudara itu imam. Jadi imam bukan hanya mereka yang melayani di rumah Tuhan, di gereja setiap hari Minggu atau dalam hari-hari biasa. Itu bukan imam, semua kita imam. Amin. Jadi kita harus kembali ke bentuk kita pertama kali diciptakan, yaitu menurut kehendak Allah. Apa yang harus dilakukan? Roma 12 ayat 2, dengan cepat saya bacakan. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi pikiran kita harus terus-menerus dibaharui. Izinkan Tuhan bekerja, izinkan Tuhan membaharui. Sekali lagi, beri ruang kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan kehendak Allah. Kita tahu ini rencana Allah. Mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Karena kita latih. 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada dalam Kristus, dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui. Katakan terus menerus diperbaharui. Jadi lahir baru, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tidak cukup sampai di situ. Tapi manusia baru kita ini, manusia roh kita ini harus terus menerus diperbaharui. Terus menerus diperbaharui. Supaya apa? Kita punya pengetahuan yang benar. Kita punya pengertian yang benar. Oh, ini toh maksud dari panggilan saya. Kolose 3 ayat 3, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus. Hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus. Artinya kita ada di dalam kepenuhan Kristus. Seharusnya ini yang menjadi atmosfer kita, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini kita harus mulai beradaptasi dengan panggilan kita. Beradaptasi dengan kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan. Gereja Tuhan harus menjadi imamat yang rajani. Imam-imam yang berkerajaan. Imam-imam yang memerintah. Jadi saya motivasi Bapak Ibu Saudara pada siang hari ini. Mari kita kembali kepada kondisi di mana kita pertama kali dipanggil. Kondisi di mana Tuhan pertama kali, tujuan Tuhan, maksud Tuhan menciptakan manusia.
Mari izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Roh Kudus menolong kita, beri ruang kepada Roh Kudus supaya bisa membawa kita bertumbuh dalam kesempurnaan Kristus, bertumbuh, mengalami seluruh kepenuhan Kristus. Amin. Saya undang tim musik. Saya ingin siang hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mengerti panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita kembali kepada panggilan Tuhan, jangan bersungut-sungut, jangan mengeluh. Saya percaya Tuhan mau pakai gereja Tuhan di akhir zaman ini untuk tampil bersinar, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan ingin mempersiapkan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita yang siap untuk menyambut kedatangan Kristus.